Halo Gen People, bertemu lagi dengan gua Kosmas Bayu. Gua Gaza, salam G-Sport. Gimana Za? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Udah kelar ya? Internal, jokesnya jokes internal nih, Bu. Di G-Sport kali ini kita enaknya bahas apa, Za? Liga 1 kali ya, kan udah berjalan 3 pekan ya, terhitung hari ini ya. Udah berjalan 3 pekan dan banyak kejutan ya yang Betul. terjadi ya. Kayak misalnya Persib Bandung. Persib Bandung dan Persis Solo. Persis Solo sebagai jawara Liga 2 musim lalu, sekarang berada di dasar klasemen. Juru kunci. Juru kunci dari 3 laga dan tidak pernah meraih 1 poin pun. Masih 0 poin ya. Masih 0 poin, terus di posisi gak jauh darinya zona degradasi ada Persib Bandung. Nah itu dia yang mengejutkan ya. Yang mengejutkan Persib ya. Bandung yang Persib musim Bandung. lalu dia posisi 2 ya. Dia. Ya, yang diprediksi awal musim ini bakal memberikan sebuah ancaman nyata ya kepada tim-tim Liga 1 lainnya, tapi malah berada di zona degradasi dengan hanya meraih 1 poin dari 3 laga yang telah dilakoni. Itu menjadi sebuah sorotan tajam ya, terlepas dari Madura United dan juga Persigabo yang solid. Iya, selalu meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya ya. 9 poin ya mereka berdua di puncak klasemen berdua. Padahal di musim lalu kan Madura sama Persikabo tuh cuma di posisi 9 sama 10 ya. Iya, betul sekali. Tapi udah 3 pekan mereka di puncak klasemen berdua dengan 9 poin tanpa kalah. Bahkan menangnya juga lumayan fantastis ya. Squadnya. Walaupun misalnya Persib Bandung cuma meraih 1 poin, ini kan 1 poin itu ketika melawan Bayangkara ya, 2-2 di laga pertama. Tapi ketika di laga kedua dan ketiganya, mereka tuh kalahnya kalah jauh gitu loh. Dikalahkan Borneo 1-4, kemudian juga dibantai sama Madura United 1-3. Dalam artian ini ada yang salah nih. Something wrong dengan Robert Rene Alberts yang kemarin juga sempat trending ya. Sempat pasca kekalahan Persib kemarin, Robert Rene Alberts trending Robert out apa Rene out gitu. Rene out ya sama Twitter di fans Bobotoh di Twitter gitu. Ya walaupun masih baru 3 pekan lah ya hitungannya ya. Masih tapi terlalu jauh ya. Ya tim sebesar Persib dengan start seperti ini yang sangat lambat bisa dibilang cukup mengkhawatirkan mungkin ya bagi para Bobotoh, makanya mungkin langsung bersuara para Bobotoh Rene out. Dan ketika kita membahas Liga 1 walaupun masih memasuki pekan ketiga, tapi kita tidak bisa lepas dengan yang namanya evaluasi ya, Zay. Betul. Nah, evaluasi ini terdapat beberapa terdapat poin, salah satunya adalah pemain asing. Nah, menurutku sendiri Zay, gimana pemain asing di Liga 1 sejauh ini? Yang pemain asing di Liga 1 cukup memberikan warna ya, selalu memberikan warna tiap musimnya. Karena sejauh ini aja kita lihat top skornya dipegang sama pemain asing ya di Liga 1. Ya, dia mengumpulkan 4 gol ya sejauh ini. Terus diikuti dengan Ahmad Nur Hardianto dengan 3 gol dari Borneo FC. Lalu Dimas Derajat dan David Da Silva dan sisanya 2 gol. Lulinha ini bisa dibilang sebagai salah satu pemain kunci ya. Dia posisinya bukan striker murni, dia sebenarnya gelandang serang. Tapi ketika bermain melawan Madura United, beberapa pemain belakang dari lawan Madura United itu terfokus kepada sosok Esteban Vizcarra atau striker-striker Madura United lainnya. Betul. Di mana pemain asal Brazil ini bisa tampil leluasa dan menorehkan 4 gol. Ini salah satu pemain kunci keberhasilan Madura United di puncak klasemen sejauh ini ya. Nah, itu habis itu Ahmad Hardianto ya. Nah, ini dengan satu-satunya pemain lokal ya yang bisa memberikan persaingan di top skor dari banyaknya pemain asing yang mencetak gol. Kita lihat ada nama pemain lokal ya. Cukup senang juga ya. Senang juga ya, tapi ya lokal. Mungkin Sintayong tidak. Sintayong, dengarkan Sintayong. Mungkin Sintayong tidak, dan ini menjadi sebuah PR sebenarnya. Betul. Untuk beberapa klub top Liga 1. Bukan PR juga sih, itu hak mereka kan untuk mempunyai striker asing, karena bagaimanapun juga 3 poin adalah yang utama bagi sebuah klub kan. Betul, pasti. Tapi untuk regenerasi timnas ya, kita bicara sedikit ke timnas ya, ini menjadi sebuah sinyal bahaya gitu loh. Lagi-lagi top skor dari pemain asing gitu kan, sedangkan runner up top skornya yang peringkat keduanya 1 doang gitu kan, si Ahmad Hardianto itu doang. Tapi selain Lulinha sendiri, gue juga mencatat beberapa pemain asing lainnya. Terdapat ada 8 setidaknya. Siapa aja tuh? Telah mencetak 2 gol. Kalau Lulinha kan 4 gol kan. Terus ini ada 2 gol, antara lain William Puin, terus Yosef Ezehari dari Bayangkara. Terus Taisi Marukawa dan Rafael Silva. Terus ada juga yang debutan, tapi juga tampil lumayan. Oke ya. Lumayan. Gue mencatat ada 4 nama pemain asing yang baru menjalani debut di tim barunya, yaitu ada Hanno Behrens di Persija, kemarin juga cetak gol ya kan Hanno. Lalu ada Pedro Henrique dari Madura United, kemudian Talisson Duarte dari PSS Sleman, dan William Pacheco dari Bali United. William Pacheco sendiri sebenarnya bukan yang pertama kali di Liga 1, karena kan kemarin sempat ke Malaysia.
dari Bayangkara ya. Iya. Dari Bayangkara ke Malaysia terus Balik lagi ke Indonesia dia. Oke, Za, tapi kalau bicara soal pemain lokal, selain Ahmad Hardianto juga ada pemain lokal lainnya yang juga mencetak 2 gol, nggak mau kalah saing. Siapa aja tuh? Di antaranya adalah Septian Bagaskara dari Rans, kemudian Dimas Derajat dari Persikabo dan Izat Spaso dari Spaso. Bali. Top skor musim lalu ya Spaso ya. Walaupun jumlah kuantitasnya nggak sebanyak pemain asing, tapi setidaknya ini memberikan warna ya. Betul. Pemain lokal juga tidak mau kalah saing itu. Dan mungkin belum panas juga kali ya panas mereka. juga kali ya. Tapi kan ini baru pekan ketiga, segala hal bisa terjadi ya. Ya. Tapi ketika bicara pemain asing, ada nggak sih pemain asing yang nggak bersinar gitu loh di Liga 1? Pastinya ada juga tuh. Nah tadi kan kita udah ngomongin yang berhasil ya, bisa dibilang berhasil pemain asing yang cukup gacor ya. Tapi ada juga nama-nama yang pemain asing kurang menyala lah, makanya dilepas oleh timnya, yaitu dari Persis Solo mereka melepas 2 pemain asingnya, Gerard Artigas dan Aaron Evans. Sejauh ini baru Persis Solo ya? Ya. Ya, karena nggak mengherankan juga ya, mereka ada di juru kunci, tapi kedua pemain itu tidak memberikan kontribusi besar kepada klub. Hingga saat video ini dibikin, Persis Solo masih mencari ya, masih mencari sosok pemain asing baru. Katanya sih, kata pelatihnya Jackson F. Tiago, dia sudah ada nama 2 pemain dari winger dan juga striker, tapi namanya masih dirahasiakan. Dia masih belum ingin mengungkapkannya ke media. Jackson F. Tiago sendiri juga posisinya masih rawan ya. Yes, benar banget. Sempat trending juga kan, Jackson out, tapi ya itu masih terlalu dini lah untuk Jackson maupun Robert Albert dikeluarkan. Masih pekan ketiga juga ya. Pekan ketiga juga, segala hal masih bisa terjadi. Dan Persis juga tim promosi ya. Itu kan tadi soal pemain, Za. Iya. Ketika bicara Liga 1 juga kita nggak bisa lepas dari namanya kontroversi. Betul. Salah satunya wasit. Wasit. Ini gue mencatat nih ya, Za, dari pekan pertama aja setidaknya ada 3 hal yang mencolok. Bahkan Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan pun memberikan sorotan nih ketika pekan pertama Liga 1 sudah rampung gitu loh. Ada beberapa kejadian-kejadian kontroversial. Salah satunya tuh misalnya ketika PSIS Semarang lawan Nusantara FC. Wasit ngasih penalti ke PSIS, padahal dirasa oleh banyak netizen Indonesia Octavianus Fernando itu melakukan diving. Tapi wasit memberikan penalti dan akhirnya PSIS mendapatkan keuntungan dari laga tersebut. Betul. Kita lupa juga Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan juga ikut menyoroti pembantaian yang dilakukan Madura United terhadap Barito Putra. 8-0 ya? 8-0. Itu sebenarnya sebuah hal yang wajar aja gitu. Betul, dalam sebuah pertandingan sepak bola terjadi pembantaian 8-0. Cuma Muhammad Irawan meyakini bahwa ada hal something gitu dalam pertandingan tersebut. Dan untuk fans Madura United bukan sebuah masalah gitu kan, mungkin perbedaan kualitas pemain, perbedaan kualitas taktik di atas lapangan itu berbeda jauh, tapi ketika 8-0 untuk sebuah pertandingan kelas atas itu kan menjadi sorotan juga. Dan Muhammad Irawan tuh ikut menyoroti hal tersebut ya. Nah, lalu ada juga yang handball ya, pelanggaran handball yang berujung penalti pada pertandingan Bali United lawan Persija. Back Bali United, Imada Andika Wijaya, dia tuh secara jelas melakukan handball di kotak penalti, tapi wasit tidak meniup peluit dan memberikan penalti kepada Persija. Jadi tutup mata wasit lah bisa dibilang. Apakah ini semua apa ya? Sebenarnya menurut opini lu sendiri, Liga 1 tuh butuh VAR nggak sih? Kayaknya ada VAR juga tetap nggak ini deh. Keputusannya kayak tetap, karena kan sekarang wasitnya udah ditambah kan, asisten wasit kelima kan. Tapi ya kita lihat sampai sekarang juga masih aja keputusan-keputusan yang di kotak penalti terutama ya, masih banyak yang kontroversi dan banyak pelanggaran-pelanggaran juga yang tidak ditiup peluitnya oleh wasit kan. Padahal udah ada wasit tambahan. Iya. Dan itu masih kayak apa sih gitu loh. Kayaknya masih banyak celah untuk kasarannya dimainkan. Kasarannya kayak gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu bagaimana situasinya di balik layar. Tapi itu kan di pekan pertama ya. Kontroversi juga terjadi hingga pekan ketiga, Za. Maksudnya ini bukan pekan pertama terus kemudian menjadi sorotan dari ketua PSSI. Bukannya belajar gitu kasarannya gitu, tapi ketika di pekan ketiga juga terjadi hal yang serupa. Masih itu, terus ya. Salah satunya ketika pelatih Persija Thomas Doll meyakini bahwa harusnya ketika melawan PSM Makassar timnya itu mendapatkan 2-3 tendangan pojok, tapi itu tidak diberikan oleh soal tendangan pojok doang gitu loh. Maksudku itu kan secara jelas terlihatnya ada garis gitu loh kan. Seharusnya wasit ya bisa berlaku adil lah, tapi ketika Thomas Doll berbicara seperti itu, mantan pelatih Borussia Dortmund gitu loh, kelas Eropa, ketika berbeda seperti itu kan something wrong. Betul. Nah, kemudian juga ada aksi diving yang terbaru kan, cerita SMA Rukawa kan ketika PSIS Semarang melawan Barito Putra. Di situ kan wasit Mustafa Umarela tidak melihat hal tersebut
sebagai sebuah diving, tapi malah memberikannya sebuah penalti kepada PSIS. Padahal ketika itu PSIS tertinggal 0-1 dari Barito gitu. Dari replay juga terlihat tidak ada sentuhan ya. Betul. Kepada Taisei Marukawa, tapi Taisei jatuh dan mendapatkan penalti PSIS. Nggak cuma Taisei doang di laga tersebut, Dewangga pun juga melakukan aksi diving gitu loh. Aksi diving yang berujung juga kepada gol dari PSIS itu sendiri. Ya. Ada apa? Mau gimana, Za? Bicara soal wasit, Za. Kalau dari opini lu pribadi, Za, soal wasit sejauh ini, mungkin masih terlalu dini ya kita berbicara soal membahas soal wasit Liga 1. Tapi menurut lu pribadi, gimana, Za? Sebenarnya dibilang terlalu dini juga enggak sih, karena kan wasit juga udah dari musim lalu kan. Musim sebelum-sebelumnya juga udah ya gini-gini terus gitu loh, maksudnya padahal PSSI sendiri katanya udah melakukan training kepada wasit, udah manggil wasit dari luar juga kalau nggak salah untuk ngasih training, tapi ya udah ada tambahan wasit juga. Sampai sekarang tetap kayak gini, bingung juga sebenarnya ya, apa salahnya gitu loh. Apa pengetahuannya atau trainingnya kurang atau ya iya kurang fokus, apa ya ada permainan ya, jangan sampai ada sih sebenarnya ya, cuman ya kalau ngelihat kayak gini jadi orang ya suzon juga gitu loh. Iya. Tapi kalau gua mencoba melihat ini dari hal positif. Mereka itu manusia, human error itu pasti ada. Pasti. Nah, jadikan ini sebagai sebuah warna dalam sepak bola ya. Sebuah warna yang untuk mungkin satu sisi merugikan yang dirugikan, tapi satu sisi diuntungkan gitu kan. Jadi ya jangan sampai warna ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Itu dia yang bahaya kan. Tapi kalau duit, itu bahaya. Tapi kalau human error terjadi setiap minggu, itu namanya apa? Kan bahaya juga ya. Selain wasit juga yang menjadi sorotan itu tentunya supporter ya. Kalau di sepak bola Indonesia ya pastinya kan supporter juga selalu menjadi sorotan karena fanatismenya. Ya bahkan sampai kemarin hilang satu nyawa ya. Kabar duka datang dari kabar duka. Sleman. Ya. Jadi si Tri ini menjadi korban anarkis ya. Ketika itu dia emang orang Jogja, bukan orang Magelang. Nah, ketika itu Persis Solo ingin melakukan laga melawan Dewa United di Magelang. Fans Persis Solo lewat daerah situ. Nah, terjadilah bentrokan. Itu kan emang bentrokan antara fans Persis Solo dan PSS Sleman juga PSIM juga sejatinya. Itu emang nggak terpisahkan kan. Nah, sayangnya bentrokan itu menimbulkan satu korban jiwa. Jadi ya sangat disayangkan banget ya. Jangan sampai ada korban-korban lainnya lah ya, kasarannya seperti itu. Apalagi terakhir juga di Piala Presiden kan udah ada 2 bobotoh yang meninggal ya. Kalau itu emang kesalahan mereka sendiri, kesalahan mereka dan juga panitia pelaksana mungkin ya bisa dibilang ya. Juga agak lalai gitu kan. Udah terlalu banyak lah korban dari bentrokan supporter gini ya. Dan nggak penting juga lah bentrok-bentrok supporter kayak gini, ngapain sih? Merugikan klub juga kan, kasusnya kan. Mencoreng nama klub di mata masyarakat umum gitu. Nah, tapi selain dari Tri Fajar juga ada satu lagi korban jiwa dari bukan bentrokan. Tapi ini ada 2 orang tua yang membawa bayinya dari Tegal ke Surabaya. Yang itu kan kita tahu naik motor lagi mereka ya. Kita tahu itu kan jaraknya cukup jauh, memakan waktu yang cukup lama. Dan bayi 6 bulan ini dibawa mereka, kedua orang tuanya ikut. Motoran. Dan akhirnya harus meninggal dunia pada akhirnya. Dan ini juga menjadi catatan juga kali ya. Kelalaian ya jatuhnya. Kepada orang tua, supporter juga seharusnya bisa lebih bijak lah ya. Mungkin kalau memang mau menonton ke stadion bisa menggunakan akomodasi yang lebih baik lagi seperti mobil atau kereta kan masih banyak lah ya opsinya. Boleh nonton membawa bayi tapi ingat juga kan resikonya apa. Betul. Ada lebih baiknya nggak usah lah. Nggak usah bawa bayi atau mungkin nggak usah dititipin juga bisa ya kan. Nggak ada salahnya juga sih nonton bareng keluarga di rumah gitu kan, kasarnya seperti itu ya. Nah itu kan yang tadi kan yang kasus duka ya kasarnya. Tapi ada juga beberapa catatan-catatan negatif yang dilakukan oleh para fans Liga 1 yang merugikan klub-klubnya. Apa aja? Satunya itu penggunaan flare ya. Ada satu fans Persija menggunakan flare, satu doang. Begitu juga dengan satu fans Persita menggunakan flare, itu klubnya terkena denda 50 juta. Waduh. Lumayan juga ya 50 juta ya. Yang parah adalah Persib Bandung. Flare-nya banyak. Wah. Berapa tuh kenanya kalau Persib Bandung tuh? 200. Kan uang jajan tuh kan. Lumayan Komdis PSSI gitu kan. Tapi flare emang tidak terlepas dari supporter juga ya. Betul udah banget. Sejak lama selalu ada ya. Walaupun dengan segala peraturan yang udah dilarang juga sebenarnya ya. Flare udah dilarang, udah ada dendanya juga, tapi supporter masih aja terus-terusan membawa flare. Dan akhirnya merugikan klub juga pada akhirnya ya. Hal yang merugikan klub lainnya selain flare adalah tindakan kurang senonoh
dari fans, salah satunya fans PSS Sleman. Ketika melawan PSM Makassar, ada beberapa fans yang melemparkan air minum dan benda-benda seperti kayu gitu kan, dan bahan-bahan plastik lainnya. Akhirnya PSS Sleman terkena denda juga 50 juta gitu loh. Itu mau sampai kapan klub yang katanya cinta mati sama fans yang katanya cinta mati sama klub, tetapi malah merugikan klub ya, kas keuangan klub sendiri gitu. Ketika kas keuangan klubnya sendiri berkurang dan menjadi kesulitan dalam menggaji pemain atau mendatangkan pemain baru gitu, atau setidaknya bertahan di Liga 1 dan merosot ke Liga 2 kan, mereka ngamuk kan, kasarnya seperti itu kan. Padahal masih pekan ketiga juga ini. Pekan ketiga masih juga. Ada puluh pekan lagi. Kalau tiap pekan dikenain denda gara-gara flare dan lainnya kan. Boncos juga. Lumayan juga 50 juta ya. Terus yang terakhir juga katanya ada Aremania ya, yang menyalakan petasan ke arah Aremania. Ya benar Aremania. Aremania yang menyalakan petasan ke arah hotel tempat fans PSS Sleman menginap. Itu dengan maksud mengganggu istirahatnya mungkin kali ya. Itu beneran bingung sih gue. Lucu-lucu memang ya supporter klub Indonesia ini. Nah tapi kalau soal petasan itu sampai manajer Arema FC juga Ali Rifki sampai menyampaikan permintaan maaf kepada PSS Sleman karena ulah segelintir Aremania lah. Ulah aja ya, oknum ya. Oknum. Bukan keseluruhan ya. Betul kan ya, di Indonesia kan gitu ya. Semoga aja kedepannya tidak terjadi lagi aja. Betul, pastinya. Kalau kita ngomongin Bali United yang kemarin juara aja kan sekarang memasuki pekan keempat ya sekarang udah hitungannya ya. Dia masih di posisi ke-6 dengan 6 poin. Dia 2 kali menang, 1 kali kalah. Tapi mungkin sampai akhir klasemen sampai akhir Liga 1 nanti gue rasa Bali United masih bisa ke atas lagi sih. Masih bisa ke 3 besar ya? Iya. Kalau gue mikirnya juga Persija sih salah satu yang sepertinya akan menanjak lebih baik daripada musim lalu. Karena kedatangan Thomas Doll dan juga beberapa pemain asing lainnya ya. Menurut gue Persija akan kembalilah ke posisi Persija itu atas. menjadi sorotan juga sih menurut gue. Sebelum Liga 1 dimulai, pemain-pemain asingnya itu kan satu manajemen. Nah, kalau bicara soal satu manajemen berarti mereka sudah sering berkomunikasi bareng. Harusnya chemistry-nya dapat. Betul. Ketika pramusim kemarin juga membantai Nasional itu menjadi sebuah jawaban. Kan? Tapi mungkin ketika bermain di Liga 1 dengan supporter para lawan yang datang, intensitas tekanannya juga kandang-kandang itu kan juga jaraknya jauh ya, melatih stamina mereka kan. Ya itu menjadi hal yang baru untuk beberapa pemain asing ini. Mungkin butuh pemanasan kali ya. Adaptasi, tapi gue ya rasa Persija bisa sih 3 besar. Kalau yang degradasi? Kalau juara kayaknya masih terlalu jauh ya. Kita kesulitan gitu melihatnya. Kalau degradasi kayaknya, mohon maaf tapi kayaknya Persik deh. Sekarang juga dia di 3 terbawah ya Persik ya. Peringkat ke-16. Ya. Di atasnya Persib dan Persis Solo. Tapi Persis bisa lolos lah. Menurut gue Persis masih bisa lolos. Kalau Rans masih bisa ya? Aman Rans masih bisa. Semoga. Mungkin itu aja dulu kali ya kita bicara soal Liga 1. Masih banyak kemungkinan hal-hal yang terjadi ke depannya. Semoga hal-hal yang terjadi itu bukan hal yang negatif ya. Amin, pasti, tentu. Dan juga kalau Gen People kalau tidak ingin ketinggalan berita-berita tentang Liga 1, sepak bola dan juga politik dan lainnya juga ada di genpi.co. Yang mana bisa kalian download di aplikasi App Store maupun Play Store. Tentunya jangan lupa juga like, comment, subscribe YouTube channel genpi.co. Gue Gaza, gue Bayu, salam G-Sport. Genpi.co, tahu kamu banget.